Halo Indonesia, I love you full Indonesia. Ya, selamat berjumpa lagi dengan saya Guru ya. Saya adalah seorang musisi masakan satu-satunya di dunia ya. Ini karya-karyaku sudah mulai saya keluarkan. Jadi Anda bisa membuktikan soal rasa ya. Dan karya terindah adalah mie ungkep. Ini sebuah karya terindah dari saya. Oke. Saya di sini mau berbicara masalah kenapa masjid itu dikunci. Saudara-saudara yang kami hormati, ini terdengar oleh saya desas-desus masalah masjid dikunci ya. Jadi suara itu, desas-desus masjid itu dikunci itu timbul karena masjid kehilangan peralatan, misalnya mic ataupun kotak amal yang isinya hanya recehan. Nah itu akhirnya Pak Haji ataupun ajingan ataupun kiai yang mengurus masjid itu akhirnya dia memutuskan untuk dikunci. Saudara yang kami hormati, ini adalah keputusan yang salah, keputusan yang keliru. Pak Haji, Pak Ustadz, Pak Kiai, dengarkan ya. Ini keputusan Anda ini keputusan yang salah ya. Salah. Jadi keputusan yang melanggar daripada aturan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena yang namanya masjid itu, kita kembali kepada pokok permasalahan. Masjid itu adalah rumah Allah. Ya, rumah Allah. Jadi kalau masjid itu rumah Allah ya, itu terbuka 24 jam. Dibuka full 24 jam. Enggak ada istilah dikunci-kunci separuh, dibuka separuh, enggak ada. Harus dibuka full. Karena masjid ini sudah rubah alih fungsi ya, alih fungsi. Akhirnya ya ada satu dua yang iseng mengambil barang masjid tersebut. Seharusnya masjid itu nggak boleh dikunci gitu. Karena apa? Masjid itu terjadi istilahnya pencurian, dan pencurian itu nggak untuk semua masjid, nggak ada, hanya satu dua aja. Karena masjid itu sepi, saudara, sepi ya. Jadi seakan-akan Pak Haji, Pak Kiai, Pak Ustadz ini seakan-akan orang yang bersih ya. Gitu. Jadi kalau ada orang tidur-tiduran itu dipelototin. Gitu. Jadi kalau Anda menjalankan sholat yang ikhlas ya, itu Anda ada orang tidur itu Anda nggak marah, nggak jengkel. Karena apa?
itu adalah satu bentuk ujian kepada saudara. Sholat Anda gitu, satu bentuk. Jadi sama Allah diuji Anda itu. Ketika Anda lagi sholat, ada orang tidur di dalam masjid. Nah, kemudian Anda bentak-bentak, omel-omel, ini tuh nggak benar, saudara, nggak benar. Biarkan mereka tidur ya di masjid. Biarkan, karena apa? Ini rumah Allah. Yang penting tidak mengganggu saf depan ya. Saf depan itu paling yang dipakai untuk sholat jamaah paling hanya satu saf, dua saf ya. Itu yang saya perhatikan di mana-mana ya. Jadi kalau mereka itu tidur di saf 5 apa 6 itu nggak mengganggu gitu loh. Jadi kami minta kepada Pak Haji, Pak Kiai, Pak Ustadz ya, itu mulai sekarang sikapnya harus dirubah, legowo ya, ikhlas, istilah orang bahasa agama. Jadi jangan sampai ada orang tidur dikecam, jangan sampai ya. Gitu. Karena masjid tadi sepi ya, maka terjadilah kehilangan. Kalau masjid ini hidup, ada orang tidur, ada yang ini, ada yang ini, masjid tidak akan terjadi pencurian ya. Tidak akan terjadi karena masjidnya sepi, yaitu karena salah kepengurusannya akhirnya terjadi begitu. Jadi masjid ini jangan dijadikan tempat ibadah yang seakan-akan angker gitu loh, tempat sholat aja, jangan gitu loh. Seakan-akan masjid ini harus orang yang sholat, orang yang jangan, nggak perlu. Mereka mau istirahat, mau tidur, itu nggak apa-apa. Mereka lagi menata hidup barangkali ya, begitu. Jadi tolong saya dengarkan Pak Haji, Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Ajengan ya, dengarkan. Jangan sekali-kali Anda mengunci masjid seakan-akan Anda udah suci ya. Itu nggak baik ya. Itu tidak baik. Anda sudah sholat, seakan-akan Anda yang paling benar dan Anda paling bagus ya kan. Itu nggak boleh. Jadi bebaskan masjid ini, karena masjid ini rumah Allah. Rumah Allah masjid ini. Kapanpun siapapun yang mau masuk masjid silahkan ya, silahkan. Dia mau tidur mau apa silahkan ya, asal tidak mengganggu shaf barisan yang waktu digunakan untuk sholat. Hanya itu aja. Jadi jangan dipikir masjid ini yang enggak gitu ya. Jadi seakan-akan Pak Haji, Pak Kiai itu sudah benar, kalau dia udah melaksanakan sholat sudah paling benar gitu loh. Jangan begitu. Kita harus membimbing semua umat manusia yang ada di dunia ya. Ini pesan saya itu guru ya, guru. Saya bukan kiai, bukan ustadz, bukan ajengan, bukan ya. Saya guru. Jadi saya minta kepada seluruh manusia, khususnya orang Indonesia ya, jangan sekali-kali masjid dikunci. Jangan sekali-kali. Pintu gerbang juga harus dibuka full, nggak perlu ditutup separuh apa gimana, nggak usah, dibuka semua ya. Kita jangan suudzon. Namanya orang muslim kan, suudzon itu nggak baik. Jangan suudzon terus kepada orang yang tidak kita kenal ya. Jadi siapapun yang masuk masjid itulah tamu Allah. Jangan Anda merasa sok benar, udah sholat
belum tentu sholat Anda diterima oleh Allah. Karena sikap Anda, ya. Ini kami minta betul-betul ya diperhatikan. Jadi saya itu hanya mendengar desas-desus terjadi kehilangan mic. Jadi nggak semua masjid itu, nggak semua masjid, dan hilang kota amal pun juga nggak banyak, nggak sampai ada 1 miliar, nggak ada. Ya, kalau ada 1 miliar telepon ke saya, Pak Haji ya, saya ganti. Karena saya sebagai guru, ya. Jadi mulai sekarang ya, tolong ini disebarkan ke Pak Haji, Pak Kiai, Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Ajengan ya, yang memegang masjid, yang mengurus masjid ya. Seandainya ada kira-kira ada yang kelihatannya itu bermalam di situ, saya minta mereka dijamu, kasih kopi, kasih makan ya. Jadi uang itu uang kota amal ya, untuk menjamu mereka. Karena apa? Mereka itu tamu Allah, saudara. Tamu Allah. Mereka mau datang jam 2 malam, jam 1 malam, jam 3 malam, itu masjid harus terbuka. Dan setidak-tidaknya air putih itu harus tersedia terus. Jangan sampai telat ya. Air putih jangan sampai telat. Sehingga kalau ada tamu Allah kapanpun masuk masjid itu hanya sekedar minum, ada air putih ada. Kalau mereka kelihatannya bermalam, harus dijamu, kasih kopi, kasih makan ya. Harus dihormati, itu tamu Allah. Mereka mau sholat mau enggak, itu tamu Allah ya. Kami minta ya kepada Pak Haji, Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Ajengan, semuanya ya, seluruh Indonesia, supaya ini benar-benar dirubah. Sikap yang jelek itu dirubah. Jangan Anda prasangka buruk terus. Itu kesalahan Anda ya. Masjid kok dikunci, tolong dibuka semua. Jangan sampai saya datangin ya. Jangan sampai, supaya ini disebarkan kepada Pak Haji, Pak Kiai, dan semua yang mengurus masjid, supaya ini disebarkan ya, supaya dirubah. Jadi masjid itu adalah rumah Allah ya. Rumah Allah. Siapapun yang masuk masjid adalah tamu Allah. Dia mau sekedar mau tidur, mau apa, silahkan. Terbuka untuk siapapun. Dan Pak Haji, Pak Kiai itu berkewajiban dengan pelan-pelan memberikan saran pada mereka yang tidak sholat, supaya mereka sadar dan mengerti. Mungkin mereka lagi menata hidupnya atau apa ya. Oke ya, tolong diperhatikan pada Pak Kiai, Pak Haji, Pak Ustadz, Pak Ajengan ya. Saya itu bukan kiai, bukan ustadz, bukan ajengan saya itu ya. Tolong ya. Dan ini disebarkan ke semua manusia yang ada di Indonesia khususnya. Kalau bisa ke dunia. Jadi harus dirubah. Kita kembali kepada zaman dulu lagi ya. Jangan merubah fungsi masjid dikunci-kunci. Oke. Terima kasih. I love you full Indonesia. I love you full Indonesia. Matur nuwun. Monggo.